Kisah akan berfokus pada dua anggota gangster Filipina dan satu orang pria yang mereka baru saja berhasil meringkusnya. Bahkan dengan gestur yang sedikit meremehkan, mereka sempat mengonfirmasi keberhasilan tersebut kepada ketua gangster yang akan datang sebentar lagi. Sebelum akhirnya mereka pun sadar bahwa mengusik kehidupan pria ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan kecerobohan itu pun berimbas pula terhadap rombongan si ketua gangster, di mana tak ada sedikit pun celah untuk mereka bisa menghindar dari pria yang dikenal. Dengan nama panggilan Bang Tampan itu pun langsung menghabisi mereka tanpa diberi ampun. Adegan beralih ke sebuah arena tinju ilegal dan kita pun diperkenalkan dengan seorang anak muda darah campuran Korea Filipina bernama Marco. Dia dengan terpaksa mengambil resiko kehidupan cerdas sekaligus menggantung nasib dari hasil bermain tinju bukan tanpa alasan. Sisi kelam dari perceraian kedua orang tua Marco secara tidak langsung telah membuat masa depannya suram. Apalagi belakangan ini dia yang berperan sebagai tulang punggung keluarga dituntut supaya mendapatkan uang lebih banyak untuk biaya operasi ibunya. Terkait hal itu, esoknya Marco datang ke sebuah pantai tempat dulu ia dibesarkan yang pemiliknya bernama Kim. Di mana untuk mengurangi beban pikiran itu, Marco sangat mengharapkan uluran tangan dari sang ayah. Sampai-sampai ia nekat merogoh isi celengan agar bisa membayar orang Korea yang untuk mencari tahu keberadaan ayahnya saat ini. Sesaat setelah Marco berada di sebuah bar dan sempat mencoba peruntungan dengan ikut taruhan bola, seorang bule pun datang menghampirinya dengan tawaran satu posisi pada sebuah proyek perampokan dengan imbalan 10% yang dijanjikan sudah cukup untuk memenuhi keperluan biaya operasi ibunya tersebut. Dengan memperoleh keuntungan secara instan pun kandas setelah pemilik bar mengabari Marco jika tim yang dibelanya kalah telak. Maka dari itu Marco pun terpaksa menempuh alternatif kedua, yakni menyetujui tawaran si bule dan langsung beraksi seperti yang telah diperintahkan. Tapi tiba-tiba ada yang menyerang Marco dari belakang. Di posisi ini Marco benar-benar terdesak, dia lantas menodong pistol. Tapi setelah mengetahui jika magazin pistol itu tidak ada pelurunya, di situ pula Marco memastikan jika misi ini ternyata hanya sebuah jebakan. Beruntung Marco masih bisa dibantu berkat kepedulian seorang gadis Korea yang nyaris saja menabraknya. Tak lama setelah Marco selesai diperiksa plus mendapat amplop ganti rugi dari gadis tadi, Kim memanggil Marco untuk mengembalikan duit pahit yang diberikan kemarin, sekaligus menyampaikan kabar baik soal ayah Marco yang ternyata sedang mencarinya. Dan hal ini merupakan suatu keberuntungan di tengah kebiasaan orang-orang Korea yang mohon maaf kebanyakan suka ngomong doang. Singkat cerita, seorang pengacara yang mewakili ayah Marco pun datang. Diketahui jika sang ayah merupakan seorang pengusaha paling sukses di Korea. Namun karena kondisinya sekarang sedang sakit berat, maka saat itu pun Marco diminta bersiap-siap untuk pergi ke sana atas jaminan bahwa semua ini adalah demi kesehatan ibunya juga. Di sisi lain, diperlihatkan postingan berita terkait skandal perebutan hak waris PT Alim Jong Group yang dalam hal ini tertuju pada seorang bernama Han, di mana Han yang berambisi menjadi penerus aset perusahaan tersebut tak ingin ayahnya mati dulu. Terlebih Marco yang merupakan anak bungsu dari keluarga ini masih sedang dalam perjalanan. Kembali pada Marco, di mana penerbangan pesawat kelas bisnis membuat dia terlihat tidak bisa tidur. Apalagi ketika ia dikejutkan oleh kemunculan Bang Tampan yang tiba-tiba membisikkan terkait rencana terselubung di balik penjemputannya. Namun Marco sama sekali tak merespon bisikan pria yang belum dikenalinya ini. Setibanya di bandara, sekelompok pria langsung menyambut kedatangan rombongan Pak pengacara yang lantas membawa Marco pergi. Namun di situ lagi-lagi terlihat penampakan Bang Tampan yang sampai sejauh ini masih belum diketahui apa misi yang sedang dijalaninya. Ketika pagi masih dingin, Han yang jiwanya semakin mirip kepala gangster ini terlihat sudah berada di sebuah sampelan pinggir hutan, di mana bermula dari pemberitaan yang dinilai telah menyudutkan dirinya tersebut, maka dua karyawan perusahaan divonis terlibat pun dihukumnya dengan begitu kejam dan brutal. Di saat yang sama, mobil pengacara masih dalam perjalanan dan akan segera sampai di tempat tujuan. Namun tanpa diduga, mereka tiba-tiba mendapatkan kejutan dari pengendara lain yang ternyata adalah Bang Tampan, yang baru dianggap sebagai ancaman serius ketika dia perlahan mulai menodongkan senjatanya dan terjadilah aksi penembakan. Karena hal tadi, semua yang berada di dalam mobil terluka parah akibat benturan keras. Bahkan satu persatu dari mereka pun lantas dihabisi kecuali Marco. Jadi wajar saja jika info terkait situasi ini telah membuat Han emosi. Apalagi ketika Bang Tampan berani-beraninya menggertak dia dengan meminta uang $10 juta sebagai tebusan.
Di balik keheranan Marco tentang sosok Bang Tampan dan semua hal yang telah dilakukannya, Bang Tampan mempertegas lagi apa yang dibisikannya semalam di atas pesawat, bahwa kepergian Marco ke Korea sejatinya adalah untuk dibunuh. Hal ini semakin menambah ketakutan Marco dan justru mengira dia adalah seorang psikopat. Dengan segenap tenaga yang masih tersisa, Marco terus berusaha lari dari kejaran Bang Tampan yang seperti tak mau membiarkannya lolos. Hingga pada suatu posisi di mana faktor kelelahan fisik telah membuat Bang Tampan hampir berhasil mendapatkan targetnya. Andai saja Marco tak berani mengambil keputusan nekat, yaitu melompat dari atas jembatan. Dan pada akhirnya Bang Tampan memilih untuk menghentikan dulu pengejaran tersebut hanya karena tak ingin gerimis hujan yang turun itu kemudian merusak penampilan dan reputasi dia sebagai seorang pembunuh profesional. Di sisi lain, masih terlihat raut wajah kekecewaan dari Han. Namun terlepas dari situasi yang ada, dia tetap fokus dan optimis dengan apa yang telah direncanakan. Yang artinya, dia tetap harus bisa membawa Marco ke tempat ini walaupun bagaimanapun caranya. Sementara itu, Marco berusaha menghubungi kontak pada kartu nama yang Pak Pengacara berikan di awal. Dan seorang wanita tak dikenal pun sempat merespon panggilannya. Namun kedatangan Bang Tampan di sana memaksa Marco kembali turun ke jalan untuk melanjutkan pelarian. Pergerakan Marco saat ini bisa dibilang cukup merepotkan. Terlebih lagi ketika ia sempat mendaratkan sebuah pukulan tinju di muka Bang Tampan. Sebelum akhirnya, ia berhasil dibawa pergi oleh wanita yang tadi mengangkat teleponnya. Ternyata dia adalah si gadis Korea bernama Lee Sung yang dulu pernah menyelamatkannya. Secara tak sengaja di perjalanan, Lee Sung berpapasan dengan rombongan Han yang terkaget melihat Marco bersama orang yang justru bukan partner bisnisnya. Dan ketika baru saja mau tancap gas untuk merebut Marco, tiba-tiba Lee Sung membalikkan arah mobilnya sehingga kesempatan terbaik mereka pun diambil alih oleh Bang Tampan yang muncul belakangan. Yang tercepat tidak selalu menjamin untuk hasil yang tepat. Hal itu terbukti ketika sedikit kecerobohan Bang Tampan lakukan hampir berbuah malapetaka besar. Yang dengan ini setidaknya Lee Sung bisa membelokkan arah mobilnya ke dalam hutan, sekaligus momen untuk membeberkan tujuan misinya kepada Marco. Sampai di sini baru dipahami bahwa demi menjadi pewaris tunggal aset perusahaan Alin Zong Group, Han sampai begitu tega berencana untuk mentransplantasi jantung ayah dengan cara mengorbankan adiknya sendiri hanya karena Marco seorang blasteran Korea Filipina yang tak berguna. Adapun peran Lee Sung yang tak lain adalah seorang pembunuh bayaran dari pihak lain, di mana Marco juga ternyata sedang menjadi target pembunuhan oleh adik tiri Han yang bernama Gayung. Yang di saat Lee Sung hendak menjalankan tugas tersebut, tiba-tiba digagalkan oleh kedatangan Bang Tampan yang bahkan berhasil membunuhnya pada saat itu juga. Di sisi lain, Marco berhasil kabur dengan kondisi kaki yang sudah pincang. Namun sungguh disayangkan, dia justru ditemukan oleh Han dan rombongannya. Dan yang tak habis pikir, Gayung yang merasa misinya telah gagal pun ikut menyambut kedatangan Marco dengan kalimat-kalimat penghinaan. Tanpa buang-buang waktu lagi, Han langsung menyuruh para dokter muda untuk bergerak cepat. Sementara Marco yang sudah paham dengan semua rencana ini seketika berontak. Dan setelah satu suntikan obat bius berhasil ditancapkan, maka praktek transplantasi jantung pun akhirnya dimulai. 9 jam waktu yang dibutuhkan cukup untuk Han beristirahat sejenak sambil menunggu prosesnya. Namun baru selang beberapa menit sejak tahap pembiusan, suasana di ruangan operasi mendadak rusuh karena suntikan tadi seolah tak mempan untuk membius Marco. Yang ketika mereka hendak melakukan pembiusan ulang, salah satu dari petugas bedah ini ternyata adalah Bang Tampan yang diam-diam telah menukar obat pada pembiusan pertama. Sedangkan obat yang asli justru digunakan untuk menyerang semua petugas yang ada di sana. Sampai tak ada seorang pun mereka yang berhasil lolos dari serangannya. Sesaat setelah Marco sudah kembali siuman, dia berusaha meyakinkan bahwa sosok laki-laki terbaring di sampingnya ini adalah ayahnya. Sebab, andai pun benar dia orangnya, tentu akan lebih peduli dan kasih sayang. Bahkan mustahil sampai repot-repot mencari Marco jika hanya untuk dikorbankan. Di sisi lain, ternyata Han sudah mengetahui situasi tersebut. Maka dengan kawalan puluhan anggota gengnya, dia langsung mendatangi ruangan operasi di mana Bang Tampan dan Marco masih berada di sana. Namun dengan satu trik cerdik yang diterapkan oleh Bang Tampan dengan cara menyandra Marco, Han seketika hanya fokus pada keselamatan nyawa Marco. Meski untuk mendapatkannya harus disertai uang tebusan. Intinya Han tak punya pilihan lain kecuali harus mentransfer uang 10 juta tersebut ke rekening yang Marco tunjukkan. Namun di saat transaksi dilakukan,
Dari sisi lain terlihat Gayung yang akhirnya memilih untuk mengeksekusi Marco dengan tangannya sendiri. Dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Tak hanya Bang Tampan yang hampir mati karena luka tembakan di kakinya, melainkan ternyata ada satu peluru lagi yang juga menyasar ke tubuh si ayah dan membuat Han begitu murka. Beruntung dengan sigap Bang Tampan memposisikan Marco sebagai sandera, yang dengan situasi ini lagi-lagi mau tidak mau Han harus kembali melanjutkan transaksinya. Alhasil, uang 10 juta dolar pun selesai dikirimkan tanpa dianjuk sepeser pun, yang artinya Marco sudah menjadi milik Han seutuhnya. Tapi di balik itu rupanya Han akan mati berdiri jika harus kehilangan banyak uang dengan semudah itu. Maka semua anak buah pun disiapkan untuk menghabisi Bang Tampan saat itu juga. Puluhan gangster bersenjata tentu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Bang Tampan yang hanya seorang diri. Namun tidak semudah itu Ferguson. Kalian belum menyadar jika Bang Tampan ini sebenarnya adalah seorang pembunuh profesional yang pantang menyerah, dan peperangan pun terjadi kembali. Setelahnya, berikut Han dan sejumlah anggota gengnya berhasil dibantai habis-habisan. Bang Tampan lantas mengajak Marco segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi rupa-rupanya di sana masih tersisa Gayung dengan sifatnya yang keras kepala, sehingga Bang Tampan pun akhirnya menjelaskan bahwa Marco sama sekali tidak ada kaitannya dengan konflik internal keluarga Gayung. Sebenarnya yang tahu masalah ini hanyalah Li Sung dan Bang Tampan saja, di mana konon mereka dibayar mahal demi mendapatkan seorang remaja untuk transplantasi jantung tersebut. Dalam hal ini Bang Tampan meminta bantuan Kim, dan Kim memilih Marco karena selain berlatar belakang seorang blasteran Korea, Marco juga dianggap yang paling cerdas dan tahan banting. Penjelasan ini yakin membuat Marco sangat kecewa. Bagaimana tidak, dia yang bisa dibilang masih ingusan, tahu-taunya telah dilibatkan dalam proyek beresiko tinggi. Namun di sisi lain, ternyata uang 10 juta dolar tersebut diam-diam telah digunakan Kim untuk merenovasi panti asuhan, sekaligus membiayai operasi ibunya Marco. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali ke Filipina. Di sela-sela waktu menunggu proses pemulihan sang ibu pas koperasi, Marco sempat ditawarin Bang Tampan untuk mencari sosok sang ayah Koreanya yang asli. Namun dengan tegas Marco menjawab bahwa kali ini dia sudah cukup dan tak mau mendengar sosok ayahnya lagi. Dan akhirnya film pun selesai.